Teman-teman terkasih, sahabat-sahabatku dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu pada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak perkara dalam kehidupan kita yang memang menjauhkan kita dari kasih. Tentu bahwa perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan diri, kepentingan-kepentingan kelompok, maupun karena adanya tuntutan-tuntutan yang memaksa kita untuk bertindak menjauhi kasih atau bertindak tidak adil terhadap sesama. Bacaan hari ini menegaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Kita hidup tentu berada di dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa ada dua hukum utama, atau ada hukum utama yang menjadi patokan atau menjadi landasan bagi kita dalam bertindak terhadap sesama. Yang pertama bahwa kita mengasihi Allah. Yang kedua, kita mengasihi sesama. Dan bagi Yesus, hukum kasih adalah hukum yang terutama. Dan memang hukum itu adalah sebuah hakikat, ya, sebuah hakikat dari Allah sendiri. Dan tentunya ketika Allah hadir dalam dunia ini, yang dikedepankan olehnya adalah kasih. Dalam seluruh kitab perjanjian lama itu tercakup atau itu berbicara tentang kasih, mengasihi Allah, dan juga bagaimana mengasihi sesama. Dan itu ditegaskan lebih jauh dalam ajaran-ajaran Yesus di dalam perjanjian baru, di mana di dalam ajaran-ajarannya nampak sekali atau nampak nyata di mana Yesus mengajarkan tentang kasih. Dan bahkan Dia sendiri sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia menunjukkan kasih itu sepenuhnya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan Injil tadi kita dengar diawali oleh sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat yang mengatakan bahwa apakah hukum yang paling utama. Yesus memberi jawaban, hukum yang paling utama itu adalah mengasihi Allah dan bukan mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Dengan demikian Yesus di sini menegaskan bahwa mengasihi Allah saja tidak cukup untuk kita mengatakan bahwa diri kita itu mengasihi Allah sesungguhnya. Mengasihi Allah atau beriman kepada Allah saja dan mengabaikan kehidupan nyata, kehidupan sosial, kehidupan sesama bersama dengan yang lain, itu belum cukup untuk dikatakan bahwa kita itu mengasihi Allah. Mengasihi Allah harus diwujud nyatakan di dalam mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri yang tentunya mengasihi Allah, otomatis kita akan memperlakukan sesama sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri yang memang juga mengasihi Allah. Dalam hal ini tentunya bahwa ketika kita mengasihi sesama, kebaikan, saling membantu, saling menolong, bertindak jujur, bertindak adil dan sebagainya adalah ekspresi kasih kita kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, dalam bacaan tadi kita juga mendengar bagaimana seorang ahli Taurat menegaskan dengan lebih baik tentang kasih pada Allah dan kasih pada manusia dengan melampaui realitas atau fenomena tindakan keagamaan yang terjadi pada waktu itu, di mana mereka lebih cenderung mengasihi Allah melalui kurban bakaran maupun kurban persembahan. Tetapi dia menegaskan bahwa kurban bakaran dan kurban persembahan itu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Atau singkat kata kita mengatakan bahwa hukum yang paling utama di dalam perintah Allah atau di dalam kitab suci yang kita terima atau yang kita pegang itu adalah hukum kasih, di mana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang tentunya akan mengantar kita pada kehidupan yang sempurna atau mengantar kita kepada atau kembali kepada eksistensi kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, memang dalam kehidupan kita tidak mudah untuk mengasihi sesama. Apalagi mengasihi orang yang kita benci, mengasihi orang yang kita tidak suka. Tentu itu suatu masalah yang tidak mudah bagi kita sebagai manusia yang rapuh. Tetapi bagaimanapun juga Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan bagaimana Dia mengasihi musuhnya. Dari atas salib, di tengah penderitaan yang sangat dahsyat, Tuhan tetap mengampuni musuh-musuhnya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah ekspresi kasih seorang anak manusia atau Allah yang menjelma menjadi manusia, sangat dalam dan sangat menyentuh setiap insan kalau direnungkan dengan baik. Kita belajar pada sosok ini yang mengasihi tanpa ada sekat, tanpa ada batas, walaupun itu musuh yang sulit untuk dimaafkan. Memang membutuhkan waktu bagi kita untuk merenungkan perintah Tuhan ini, untuk menghayatinya dan melakukannya di dalam kehidupan nyata. Doa juga sangat membantu kita di dalam relasi dengan Allah, meminta bantuan atau pencerahan Allah sendiri agar kita mampu bertindak kasih melampaui batas-batas kategori-kategori diri kita yang memang cenderung berada di dalam kerapuhan dan keterbatasannya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan hari Minggu biasa ke-31 ini sungguh dahsyat untuk kita kalau kita renungkan, menampilkan diri di dalam kasih dan kasih melampaui segala-galanya. Kita membaca dan merenungkan kitab suci adalah bagian di mana perjuangan kita untuk menghayati perintah kasih Allah itu dalam diri kita dan mengajak kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Semoga bacaan ini meneguhkan kita untuk senantiasa bertindak kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Amin.